Ci iya lain ngora, Ci. Iya babaturan saya. Di Jakarta, di perusahaan aplikasi anu bisa naon lah teu ngarti. Nah, dia ka itu na tukang anu IT na sa anu IT na. Perkenalkan diri dulu ya, aku Cinta dari catat.id. Catat.id itu aplikasi yang dibuat khusus untuk pelaku usaha. Ini membantu kita untuk proses kasir. Jadi laporan keuangannya udah langsung rinci dan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Ini aplikasinya. Ini kita fitur-fiturnya banyak, tapi fitur utamanya adalah fitur kasir. Jadi nanti kalau misalkan terjadi penjualan, ini kan itemnya banyak ya. Kita input dulu semuanya. Jadi kita tahu nih stoknya. Kita nggak perlu untuk nge-recap lagi manual gitu kan. Nah, kita tinggal kelola dulu produknya dan kita juga bisa nge-cover 3 jenis produk. Ada retail, ada jasa, sama ada produksi. Nah, terus kalau misalkan kita mau pakai yang retail aja nih, cukup pakai yang atas aja. Boleh mungkin ada salah satu contoh buat di scan barcode-nya. Ini kan Morin ya. Oke, sudah masuk fotonya. Terus suppliernya misalkan anggap umum aja gitu ya. Harga modalnya misalkan saya masukin 29.000 gitu ya. Satuannya kita pakai pieces. Kategori produknya misalkan boleh makanan, boleh kita buat sendiri gitu kan. Misalkan makanan kita ambil, terus kita bisa langsung scan. Kalau misalkan yang lain kan kita harus pakai alat barcode ya. Kalau misalkan ini udah langsung SKU-nya terpanggil. Gitu kan. Nah, misalkan kalau mau dikasih catatan juga boleh. Iya, Sama simpan produk. Ini Morin udah langsung muncul. Di sini kan belum ada stoknya kan. Nah, kuantitinya ada, ternyata ada 100 pieces gitu ya. Kita simpan. Kita klik beli. Nah, di sini pilihannya ada 2. Kalau misalkan kita belanja baru kan berarti ambil dari sumber dana. Tapi kalau misalkan kita mau masukin stok berarti kan yang udah ada. Berarti kita akui sebagai modal. Gitu kan. Klik simpan, udah langsung ada detailnya. Dan ini semuanya tersimpan riwayatnya, nggak hilang gitu kan. Kalau misalkan kita udah punya reseller atau pelanggan banyak, bisa diinput. Jadi database pelanggannya ada. Dan kalau misalkan kita jual ke reseller, berarti kan ada kemungkinan pembayaran sebagian. Di sini juga kita bisa pilih ada uang muka atau enggak. Otomatis kalau misalkan dia pembayaran sebagian, otomatis sisanya akan menjadi piutang. Kita contohkan ke pembayar sebagian kan. Begitu kita klik pembayaran, kitanya jatuh temponya sampai misalkan sampai ke 29 gitu ya katakan, otomatis langsung muncul di tab transaksi. Ini bisa langsung cetak struk ke printer bluetooth atau kita langsung bagikan struknya ke pelanggan. Syaratnya adalah nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. Gitu kan. Nah, setelah itu kita cek nih sekarang tinggal 90 bis. Tadi kan harusnya jadi ada piutang ya, munculnya di tagihan. Gitu. Jadi piutangnya pun udah langsung tercatat lagi, kita nggak perlu nyatet 2 kali gitu kan. Terus mau lihat nih misalkan ternyata kita akhir hari mau ngecek laporan kita penjualannya udah ada berapa, kita tinggal buka laporan keuangan, kita cek data penjualan kita. Data penjualan harian, mingguan, bulanan bisa kita lihat. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau lihat ternyata laporan keuangannya itu adalah neraca, udah langsung ada juga. Laba rugi udah bisa langsung ketahuan. Hari ini udah untung berapa. Dan itu selalu update. Setiap terjadinya penjualan, setiap terjadi penambahan barang itu dia selalu update. Nanti boleh ya mungkin dicoba untuk aplikasinya. Dicoba-coba. Jangan lupa pakai kode referralnya Kang Dedi. Ya, makasih. Sini. Ini anak-anak dari mana? Ini dari mana? Dari Pamanukan. Pamanukan Subang. Matiin dulu. Kesini sama siapa? Ini anak dari Pamanukan Subang. Anak-anak kecil seperti ini malam-malam nyari duit dengan cara seperti ini.
ini adalah perilaku tidak wajar. Berarti ada unsur eksploitasi anak untuk nyari uang. Coba, siapa yang bawa ke sini? Sini, kamu sini semuanya. Tadi mah ya bapak-bapak, Pak. Hah? Tadi mah ya bapak-bapak. Coba sini Bapak, ini bawanya siapa? Tadi mah ya bapak-bapak di desa. Ada yang nganternya? Berarti tadi mah ya, Pak. Bapak-bapak yang nganternya. Tadi mah ya. Kamu yang nganternya siapa ke sini? Ah, nggak mungkin sendiri dari Pamanukan ke sini. Pamanukan tuh jauh loh. Sama bapak. Sama siapa yang nganternya ke sini? Bapaknya kemana? Bapaknya lagi ngamen. Di mana? Ayo ikut semuanya. Gak tahu. Ikut. Ayo udah bantuan. Ayo ikut. Gak boleh lari. Ininya buka. Ini kecil-kecil jam segini. Kesini naik apa? Naik bis. Berapa orang naik bis? Ya cuma 5-an sama bapak. 5 orang. Sama dia. Ini siapa namanya? Buka ini, buka. Kamu masih sekolah nggak? Sekolah sampai mana? Tadinya mau ke SMP udah ke sekolah. Ah, di mana tinggalnya? Tinggalnya di mana? Pamanukannya mana? Pamanukannya mana? Desa apa? Bang. Desa? Hah? Sari. Anggasari. Ini kepada pemerintah Desa Tanggaranu, Kecamatan Pamanukan, Subang. Ini warganya, anak-anak masih kecil-kecil, larut malam, dieksploitasi untuk nyari uang. Kamu bapaknya siapa? Bapaknya? Bapaknya namanya Reza. Bapaknya di mana? Lagi ngamen. Amen. Ini bapaknya siapa? Bapaknya. Ah, ah. Namanya. Bapaknya siapa ini? Bapak Doni. Hah? Bapak Doni. Di mana bapaknya? Ada di pantai. Perapatan Comro. Bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal. Ini bapaknya meninggal. Sekarang tinggal sama siapa? Mamanya di mana? Ada di Pamanukan. Pamanukan. Ini ikut sama bapaknya ini. Ini siapa ini? Nggak apa-apa, kamu jujur. Ini siapa? Ini siapa? Tio. Bapaknya mana? Ya bareng. Ini adik kakak. Ini kakaknya. Ini adiknya. Bapaknya ngamennya kemana? Tahu. Ngamennya ngamen apa? Badut, Pak. Ngamen badut juga. Udah ikut dulu. Nuh, bawa naik mobil semuanya. Ikut. Udah sama bapak. Ini ngamen gini tiap malam nggak? Tiap malam nggak? Sehari. Hah? Sehari. Sehari ngamen, sehari pre. Sekolahnya gimana? Ya udah sekolah tapi mau pindah ke sini kan. Bapaknya tinggal di mana? Di rumahnya bapaknya di Gang Keramik, ngontrak. Di ngontraknya sama siapa? Sama mamahnya. Mamanya ada di Gang Keramik. Aduh, yang tega banget orang tuanya. Ini di mana tinggalnya? Tinggal di Gang Keramik juga. Ini semuanya di Gang Keramik. Sudah berapa lama ini kayak gini? Nah, Telepon apa? enggak sini.
Halo? 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 Catat nomornya. Mang Bini ya. Mang Bini itu siapa? Bapaknya ini. Bapaknya ini. Bapak ini berdua, yang ini beda. Kamu siapa? Kakaknya ini. Kakaknya. Jadi ini sekeluarga. Semuanya ngamen. Ini sekeluarga semuanya ngamen. Ya, kamu dulu nggak boleh pulang semuanya bareng sama saya. Bapakmu harus ketemu saya dulu. Nggak boleh. Kamu sekolah nggak? Di mana sekolah? Di Pamanukan. Hah? Iya di Pamanukan sekolahnya. Di Anggasari kelas berapa? Kelas 1. Ini? Belum sekolah. Ini? Sekolah, kelas TK. Hah? TK di mana sekolahnya? Ya? Di Anggasari ini? Aku mah sekolahnya di Parcom. Di Parcom. Parcom ini. Kelas berapa? Di Parcom sama siapa sekolahnya? Sama mama Mamanya emang tinggal di mana? di Langkawi. Gang Kosak. Kalau mamanya di Gang Keramik, sekolahnya di Parcom. Kontraknya di Gang Planet. Kok sekolahnya di Parcom? Kan jauh jaraknya. Iya, aku mau pindah. Gitu. Kata mama teh gak boleh sini. Mau pindah kemana? Di situ Gang Keramik. Nah, terus? Nah, terus deh sekarang udah mau dipindahin Mamanya sekarang di mana? di Gang Keramik. Di rumah. Kamu yang cari duit. Mamahmu kerjanya apa? Gak kerja. Nggak kerja. Ngandelin dari kamu. Ngandelin dari ngamen ini. Tega banget ini orang tua. Kamu pernah sekolah sampai kelas berapa? Kelas 6. Ya? Kelas 6 mau ke SMP udah ke sekolah. Kelas 6. Kelas 6 di mana? Sama di Pamanukan. Di Pamanukan, ya kan? Saya cari bapak kamu. Sini, kamu makan dulu sini. Aku bang gak dosa. Gak doyan nasi. Doyannya apa? Doyannya apa? Nggak doyan nasi, doyannya apa? Goreng. Hah? Goreng. Hah? Nasi goreng. Nasi goreng. Nggak doyan nasi, tapi doyan nasi goreng. Nggak apa-apa. Nggak doyan nasi, tapi suka nasi goreng. Nggak apa. Kamu nasi goreng mau? Ya udah sini. Nanti bukain HP bapak. Bikinin nasi goreng ini. Aduh. Coba diletakkan di meja uangnya. Letakkan. Uangnya diletakkan masing-masing, hitung. Coba uangnya dapat berapa? Ya Allah. Ini bukan persoalan faktor kemiskinan. Itu hanya bagian kecil saja, tetapi jiwa orang tua yang harus dirubah adalah mindset bapaknya. Ibunya yang tega memperlakukan anaknya seperti itu. Nah, saya harus berubah. Kenapa? Kalau sudah sejak kecil terbiasa seperti ini, nanti sudah besar hanya dua pilihannya: ngamen tanpa seni atau ngemis. Sok, coba hitung kamu dapat berapa? Halo? Halo? Nah, ini kan dimatiin terus. Mang Bini. Ini dapat 40.000. Yang punya kamu 40.000. Jadi dapat uangnya mudah, tapi kalau kehidupan seperti ini, kamu sampai gede nggak akan terus. Kamu ngandelin ini karena kebiasaan cari duit. Berapa? 60.000. Dari jam berapa tadi? Dari jam 6. Dari jam 6. Sekarang baru jam setengah 8. Enggak, tadi kan kepotong di jalan. Jam 7. Dalam 1 jam dapat 60.000. Dalam 1 jam dapat 40.000. Gampang cari uang kan? Tapi
Kalau ini terus jadi kebiasaan, sampai gede kamu nggak akan kasih yang kayak gini. Kan SMP, sekolahnya berhenti, ngamen gini. Sampai kebiasaan, sampai gede nggak akan berubah. Udah, kita nunggu nasi gorengnya, ya. Aku nggak akan apa-apain kamu. Aku mau ketemu sama orang tua kamu aja, sama ibu kamu yang tega memperlakukan kamu seperti ini. Nanti duitnya gimana? Kamu dapat 100.000, uangnya kemana ya nanti? Ke bapak ini. Oh, kebapain berapa? Kalau dapat 100.000 dikebapain berapa? 60.000. Kamu 40.000. 40.000 kamu uangnya buat apa? Buat itu. Jajan. Terus kamu biasanya dapat berapa? Biasanya cuma enggak Dapat 100.000. Kalau dapat 100.000 dikemanain? dikemarin. Dikemamahnya-kan. 50.000 lagi? Lagi buat Oh, jadi bagi dua buat makan. Ini yang kecil adik kamu kan? sama-sama. Ini sama ini adik kakak, ini sama ini adik kakak. Ini adik siapa? Adik ini kakaknya. Jadi kakak ke sini. Bapaknya anaknya berapa? Anaknya 4. 1 2 Oh, satu lagi masih bayi. Tuh kan? Ternyata begitu. Udah 4, udah 3 tambah lagi 1 masih bayi. Ini problem yang harus diselesaikan. Yang angkat sini. Yang angkat siapa? Yang bisa ngangkat siapa? Sini kamu. Oh. Halo? Halo. Halo, iya saya Yoga. Yoga di mana ya, Nak? Stasiun kopi. Stasiun kopi. Ini Yoga. Pak, Yoga di mana? Stasiun kopi. Stasiun kopi. Di situ Bulet. Oh, Pak budak saya apa deh? Ayah. Saya Yoga ini cinta. Ya. Halo? Ibu. Ibu dengan siapa ini? Nama saya Siti Nurlia. Siti Nurlia. Ibu asal dari mana? Di Parcon. Nah, aslinya ibu dari Ada mana? apa, Pak? Dari mana aslinya? Aslinya aku sedang kasih. Sindang Kasih. Aslinya ini sebagian lagi Pamanukan aslinya. Ya, Iya, kalau ini mah anaknya ini. Iya. Nah, Nah, terus ada apa ya, nih, Pak? ini anak ibu lagi dipegang sama saya. Semuanya. Karena anak kecil dia malam hari ngamen. Ini eksploitasi anak. Matiin. Ya, kenapa dimatiin? Telepon balik aja. Aku asalnya rumahnya di Pacong. Nah, terus? Nah, terus aku RCT di Gerbang. Kenapa digerebek? Kan itu soalnya Wi aku teh kawin lagi. Siapa? Wi aku. Ibu, emak, mama. Wi itu siapa? kakak. Terus aku aku disebut pindah. Nah, udah aku pindah kali. Oh, oleh RT disuruh pindah. Uwi, kenapa digerebek kakaknya? Kan kawin lagi. Ya kenapa kawin lagi harus digerebek? Bawa laki-laki beren ke rumah. Tanggal 15. Ibu jangan dimatiin. Anak-anak ibu, Nanti pulsanya cuma anak-anak ibu bareng saya ini harus diberesin ya. oh iya. Jadi saya tidak akan dulu anak ini disuruh pulang kalau ibu nggak datang sama saya. Di bapaknya di mana sekarang? Saya sekarang di stasiun kopi. Oh iya. Nanti aku ke situ OTW ya Pak ya sekarang. Ya itu sama orang tua yang dari Pamanukan ini suruh datang. Ya. Oh iya ada Pak ya. Ya ini. Ya suruh datang. Yo iya makasih ya Pak ya aku ke situ ya Pak. Nanti makan yang enak ya, nggak apa-apa. Kamu mah nggak ada masalah. Yang bermasalah mah ibu dan bapak kamu, ya. Kamu mah anak baik-baik, anak hebat-hebat, ya. Yo, makan. Makan yang banyak, ya. Siapa yang tidak senang makan nasi dari itu? Tapi nasi goreng makan. Oh iya, kalau nasi goreng bukan nasi, namanya nasi goreng. Ayo. Itu top. Baru makan enak ini ya? Baru. Makan ya. Oh, si Om dia hayangan makan. Si Om juga pengenin makan ya.
Oh, kamu pengen makan semuanya, kamu lapar. Kamu lapar, kamu juga lapar. Kamu pada makan. Udah, biarin anak suruh makan. Salam Pak. Ya, Bu. Gimana Ibu ini teh? Kira-kira Ibu? Nggak tahu. Ini udah beli jam malam beli nusa dari Bukan, nanggung apa ya udah kan hampir tiap malam nongkrong di pasar Jumat. Gimana jarang? Baru diajak ya? Ini udah berapa kali minta-minta? Baru 2 kali. Dua kali. Kenapa bisa ke bawah sama ini Bu? Ini kasihan Bu. Kalau ini jadi kebiasaan, kasihan. Anak Ibu tuh ganteng. Kalau nanti jadi kebiasaan, Ya. terus bablas, udah gedenya repot. Nanti ke bawah sama yang lain. Ibu punya anak berapa? 4. Anak yatim semua. Itu kakaknya. Iya. Sekolah masih? Sekolah. Di mana? Kenapa? SMP 6. SMP 6 kelas Kelas 3. 3. Bapaknya meninggal. Kapan meninggalnya? 2017. Ibu tinggalnya di mana sekarang? Di Parco. Di Sindang Kasih. di Sindang Kasih. Di Pas Sindang makam. Kasih. Pas makam. Sebelah mana Purnayuda? Jaket. Dulu Tapi bapaknya kerja apa? makam, sarang sampah. Bersih-bersih makam sama Iya, ngurus Sar. sampah. Kerja Ibu apa sekarang? Kulinya sih Di panorama. ngontraknya di mana? Tapi mah di ilmu dapat sarang rakanan jadi sarang rakanan. Mana? Di Gang Keramik. Kakaknya saha? Kakak Ibu? Uri. Uri. Ya. Yang digerebek-gerebek itu? Iya. Ini kan cerita digerebek aja katanya. Iya. Kenapa digerebek? Hanya tapi tadi gerebek cuman di peringatan Ya, gitu. oleh warga kemudian dikawinin. Tadi nikahkan sih cuma jangkaan 1 minggu. Ah. Keluarga teh. Kamu tuh kawin wae cenah pidinya cenah wayahna Ah. yang langsung we abi teh injina teh langsung Kawin ke. Sekarang Iya, udah kawin. Kawin Kan tinggal di alhamdulillah. suaminya kerja nggak? Henteu. Ya itulah problemnya. Jadi kemiskinannya nambah lagi. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Ya kan Ibu udah susah, punya anak. Anaknya pacaran. Iya. Pacarannya berlebihan. Tidak dibatasin. Ya kan pacarnya nganggur. Iya. Terpaksa harus dikawinin. Iya. Udah dikawinin lahir beban baru. Iya. Nanti hamil, punya anak, beban nganggur lagi, ya itu. Jadi abun bebannya. Ya itu dia pendidikan anak-anak saya selalu ngingetin anak-anak yang orang tuanya susah prihatin. Dampaknya begini, ibu lapis pertama udah nanggung beban anak ditinggalin bapaknya. Udah lapis kedua anaknya punya suami nganggur juga. Nanti lapis ketiga, Neng harus hati-hati. Sok ini dia yang pamanukan sini dulu, geser dulu. Aku beres. Coba, ibu mana KTP-nya? Gini, Iya. ibu tetap kulinyesen, Iya. tapi anak ibu bawa lagi nggak boleh lagi tinggal di Gang Keramik. Iya. Kalau anak ibu tinggal di Gang Keramik, kebawa sama cara berpikir kakaknya. Nanti nggak keurus, belum apa-apa udah jadi tukang ngamen, minta-minta di pasar itu. Ya, jadi gini, ini yatim kan? Iya. Yang ini sekolahnya saya tanggung. Neng, sekolah. Jadi Neng anak asuh bapak. Ya, tapi harus rajin bantuin mama. Pokoknya urusan sekolah segala macam saya bapak urus semuanya kan. Ini juga anak asuh saya, sekolahnya saya urus. Kelas 2. Ya, kelas 2 SD kan? Kelas 2 SD. Di impres sama. Nah, ibu tinggal berpikir untuk makan aja bisa. Alhamdulillah. Ya kan? Artinya ibu mah tinggal berpikir untuk makan ibu dan anak-anak aja. Urusan sekolah, baju sekolah, sepatu, nanti tiap bulannya ada uang untuk bayaran sekolahnya, sekali-kali jajan saya siapin. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini bawa lagi mulai malam ini Iya. dan harus diawasi karena udah kebiasaan, Bu. Dapat 100.000 semalam. Ibu nyuci kan nggak dapat 100.000 semalam. Enggak. Ya kan ibu nyuci paling dapat berapa? Paling dikasih ada 80. Ya 80 lah, Ya. 75 80. Tapi ini kalau terus-terusan semalam dapat 100.000, nanti kebiasaan. Nanti sekolahnya nggak jalan, Iya. kehidupannya jadi jalan, dia sudah tahu duit. Nanti kalau sudah tahu duit, ke bawah sama orang di pinggir jalan, berandal, kejahatan. Ibu bawa, udah ibu nggak usah mikirin anak sekolah termasuk yang bungsu ini susu segala macam nggak usah mikirin. Ya. Saya ngurus. Halo? Halo?
Bapak jangan ditutup lagi handphonenya. Kalau Bapak ingin nemuin anak Bapak, saya tunggu di stasiun kopi. Tanyain Pak Deddy Mulyadi, saya di sini. Ya. Ya, udah. Ini beres nih. Nggak boleh ini barang ini lagi, ngamen lagi, pingin bukan ngamen ya minta-minta. Nggak boleh. Tak apal abis itu dah, akan pakai bilang Udah Bu, jangan dikasihin lagi ke kakaknya Bu. Nanti ke bawah sama ini. Jadi kebudayaan ini ke bawah. Barang ke bawah. Anak kan udah kecil ke 50.000 sapoe Bu. Nanti kebiasaan terus di jalan. Nanti udah nggak akan mau sekolah, nggak akan mau apapun. Nah nanti sampai gede jadi begini. Kalau besok ke jalan lagi, saya tangkap. Ya, saya nggak boleh, saya nggak mau lihat di mata saya ada anak kecil ngamen atau pakai apa badut, nggak boleh. Itu mama kamu masih kerja. Aku ya Allah nggak godaan ya Allah sabar-sabar. Ya tidak ada bandel. Tapi ngelawan baik lah ya Allah. Ngelawan. Bu, lamun disantrikan kumaha? Habis terus Ente dikacireokeun. Anak-anak gini abi geus aya 8. maha berbapak. Enggak, ibu nggak akan kuat pendidikannya. Ini sudah jalanan, Bu. Terus di pepatahan Allah. Nggak bisa dipapatahan, ini harus dicereok, harus diobatin. Saya dulu kan ibu tahu kisah Caswara, pasti tahu kan? Ya. Sekarang jadi anak baik. Si Egi agresif dari Bogor, anak baik. Udah kamu jadi temannya si Egi dicereok. Udah Bu, ridoin sama saya pesantrenin. Udah nggak apa-apa, pertama nggak mau, Egi juga nggak mau. Terus mau gimana? Ya aku mau bangun ke mama. Najungan. Ini kan beda, ya kan? Mama kurang kumaha kak. Nah, Bela aku nyusul so. ayo. Bela jajanaan. Ayo kumaha, ayo. Arek ngilu ke mana? Mau ikut ke mana? Arek ngilu ke mana? Mama. Udah, ngilu ke mama, ke sini. Udah sekarang ikut sama mamanya. Bu, ini bekal buat ibu. Beli beras segala macam untuk bekal sekolah awalnya. Buat anak ibu bawa. Kalau kamu di jalan lagi, akan saya ambil dan saya masukin ke pesantren. Oh, saya sampai. Kan? Ini beda. Saya kan, Bu, sebelum anak ibu nanti lebih gede susah ngurusnya, dari kecil beresin. Nanti ibu bebannya udah beban cari duit, mikirin anak. Yang satu lagi yang perempuan yang gede lagi. Ya Allah. Kita hafal. Ya kan? Udah, ikut sama mama. Ayo, ikut. Salim dulu dong, salim. Nah, Salim dulu dong, salim. ini nggak boleh duit ini. Udah diganti sama duit yang lebih gede. Salim siapa? Ya. Ini duit ini, ridokan Bu ya, duit anaknya nggak saya kasihin karena ini duit dari minta-minta di jalan, ya. Itu, Sudah Pak, diganti duit dulu sama ya. yang lebih gede, ya. Satu nunggu ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Itu sama kayak sebentar ada ketemu. Ya. Mana itu? Satu lagi. Pak, Bapak tuh siapanya ini? Bapaknya. Bapak dititipin anak sama Allah harus diapain? Harus dijaga. Yang harus usaha cari duit siapa? Bapak kenapa tega anak-anaknya minta dipikirin? Bocahnya pengen sendiri, Pak. Hah? Bocahnya pengen sendiri susah apalagi ini. Ya walaupun pengen sendiri kan karena kebiasaan Bapak. Bapak mukanya ganteng, bersih. Bapak dari Pamanukan kan? Ya karena Bapak juga ngamen juga. Ya itu. Saya bukan melarang Bapak ngamen, Pak. Bapak ini badannya masih bagus, masih kuat, masih bersih. Kenapa pekerjaannya itu? Kerjaan tuh banyak loh, Pak. Kalau Bapak mau nekunin. Anaknya 4 Bapak? Hah? 3. Mana? Ini satu lagi. Kalau ini? Ada. Itu kan jadi sekeluarga ngamen semua. Jadi kan ke bawah anak yang tadi. Jumlahnya nanti makin banyak. Kalau saya nggak tolerir Pak sekarang, nggak bisa. Saya ingin tahu, Bapak mau cari kerjaan apa? Jangan ngamen. Kasihan anak-anak Bapak.
Nanti bapak ngamen, anak bapak ngamen. Nanti semuanya jadi pengamen. Ngamennya kan bukan ngamen seni, ngamen adu pak. Dan kita mau tegesin aja, ngamen nggak bisa. Coba bapak berpikir, bapak mau apa? Pamanukan, bapak balik ke Pamanukan aja. Nanti saya bantu. Di Pamanukannya bapak mau usaha apa saya bantu. Paling jualan. Jualan apa? Ya, paling jualan. Hah? Paling sama istri paling jualan. Nggak tahu. Jualan apa? Di Pamanukan kan pak, Pamanukan tuh daerah dolar loh pak. Sawahnya luas, lautnya terbentang. Banyak kerjaan, saya kan sering ke situ. Kasian loh pak anak-anak bapak. Walaupun oleh bapak dilarang, tapi kan anak ini sudah punya kebiasaan cari duit gampang. Bapaknya harus gagah ganteng loh bapak ini. Gagah ganteng, masa orang gagah ganteng begini? Nggak punya spirit. Bapak mau jualan apa? Ya paling jualan nasi uduk paling sama istri lagi. Di Subang. Ya sudah, bapak minta KTP-nya. Besok saya anterin bapak ke Subang. Saya anterin ke kampung bapak. Saya kasih siapin modal buat bapak jualan nasi uduk di Subang. Saya sering ke Subang loh pak, Pamanukan. Ibu-ibu aja bisa hidup dagang di situ. Anak kecil ya, waktu itu saya nemuin di Belanakan dagang gorengan. Bisa kok. Ya bapak, ini adik ya. Bapaknya ada? Hah? Ada di Pamanukan. Bapak mendingan tinggal di Pamanukan, jualan nasi uduk. Saya bantu modal kerja nasi uduknya. Gagah bapak kasep. Kamu bapak ngorak, nyonya ngorak kene. Kamu tega lihat anak-anak. Tiba anak-anak bapaknya nanti nggak punya harapan, jadi begini lagi. Tapi kalau bapak jualan, anak-anak dididik jadi pedagang, anak-anaknya punya harapan. Banyak kok anak-anak segede gini dagang, banyak. Nanti besok jam 8 tim saya datang ke tempat bapak diantar ke Pamanukan. Sampai rumah bapak nggak usah ngeluarin ongkos. Kemudian di situ bapak nyiapin diri jualan. Coba ya, nyiapin diri jualan. Jualan nasi uduk boleh, jualan apa boleh. Asal tekadnya kita kuat, keinginan kita kuat, kita bisa berubah. Rezeki pasti ada. Nih, saya nggak akan ini bapak bawa kemudian. Besok jam 8 ya, saya ke situ, tim saya. Ya, ya sok. Mana yang buat bolong ininya? Ini di sini disimpan ya. Sini simpen ya. Oke. Ya, kan udah diganti. Diganti ya. Nah. Kasih ya. Nah, ganti. Nanti di situ ada hak anak-anak bapak ya. Rezeki anak bapak. Itunya nggak boleh dibawa lagi, simpan. Nggak boleh. Simpan. Ya pak. Ya, udah selesai masalahnya. Ya.